7. Pembentukan tenaga, pembentukan kekuasaan atau mark forming. Bahwasanya, sebagaimana kaum buruh negeri Belanda berjuang untuk hak pemilihan umum, Algemeen Kiesrecht, dengan nyanyian Watelpen ongebeden voor het kiesrecht dien gesterden. Tiada guna meminta sayang, buat hak pilih harus berjuang. Maka kami juga mendengungkan, kami punya semboyan. Tiada guna meminta sayang, buat kemerdekaan harus berjuang. Buat helpen ongebeden for the vrijheid dien gestreden. Berjuang. Dengan apa berjuang? Dengan pedang, dengan bedil, dengan bom, dengan merusak keamanan umum, dengan menjalankan kejahatan. Amboi, tidak. Tidak dengan pedang, tidak dengan bedil, tidak dengan bom, tidak dengan melanggar pasal 153 bis atau 169. Tidak dengan melintasi batas undang-undang kami berjuang. Kami berjuang ialah dengan pembentukan tenaga yang halal, dengan suatu modern georganisir, mark forming di dalam lingkungan undang-undang. Sebagaimana kaum buruh di negeri Belanda berjuang melawan kapitalisme dan mengambil kekuasaan politik, itu juga tidak memakai cara-cara yang diharamkan oleh hukum, melainkan juga hanya dengan pembentukan tenaga yang halal belaka. Pembentukan tenaga yang halal, pembentukan kekuasaan di dalam lingkungan undang-undang. Itulah yang PNI maksudkan, tuan-tuan hakim, dan bukan pembentukan tenaga yang diharamkan oleh undang-undang itu. Bukan pembentukan kekuasaan dengan serdadu-serdadu rahasia. Bukan pembentukan kekuasaan ala nihilisme. Bukan pula pembentukan kekuasaan yang bermaksud membahayai keamanan umum, melanggar pasal 153 bis dan pasal 169 Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi buat apa pembentukan kekuasaan? Buat apa mark forming? Kami dengar orang bertanya, mark forming, pembentukan kekuasaan. Oleh karena soal jajahan adalah soal kekuasaan. Soal Marx, pembentukan kekuasaan, oleh karena seluruh riwayat dunia mengatakan bahwa perubahan-perubahan besar hanya diadakan oleh kaum yang menang. Kalau pertimbangan akan untung rugi menyeluruhnya, atau kalau suatu kekuasaan menuntutnya, tak pernahlah suatu kelas suka melepaskan hak-haknya dengan kemauannya sendiri. Begitulah Marx berkata. Seluruh riwayat dunia adalah riwayat pergerakan-pergerakan kekuasaan ini. Seluruh riwayat dunia, terutama sesudah lahirnya paham demokrasi pada fajar abad ke-19, adalah menunjukkan pembentukan kekuasaan itu. Tiap-tiap partai politik, tiap-tiap serikat pekerja, tiap-tiap perkumpulan adalah suatu pembentukan kekuasaan, suatu pembentukan kekuatan. Orang seorang tidaklah bisa mengembangkan kekuasaan yang besar. Maka manusia seorang itu lantas berkumpul, menggabungkan diri satu sama lain. Suatu perkumpulan lahirlah ke dunia. Kalau misalnya orang-orang Eropa di sini mengadakan suatu perkumpulan, PEB. Kalau orang-orang Eropa di sini mendirikan Fatherlands Club. Kalau sebagian orang Tionghoa membangun Chunghua Hui. Kalau orang-orang Bumi Putra berserikat dalam Wargi Bandung atau Tulak Bahla Tawil Umar, maka mereka hanyalah mendirikan badan-badan pembentukan kuasa belaka. Oh, memang pembentukan kekuasaan PFB, pembentukan kekuasaan Fatherlands Club, pembentukan kekuasaan Tulak Bahla Tawil Umar tidaklah sama sifat tabiatnya dengan pembentukan kekuasaan PNI. Sedang PEB mengejar kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan kepentingan imperialisme. Sedang Fatherlands Club mau meneruskan penjajahan Indonesia itu sampai kiamat. Sedang TBTO percaya pula pada kebahagiaan penjajahan itu. Sedang perkumpulan-perkumpulan itu adalah partai-partai reaksi atau partai-partai konservatif. Maka PNI adalah mengejar kepentingan-kepentingan yang sama sekali bertentangan dengan kepentingan imperialisme.
PNI adalah partai perlawanan, partai oposisi. Pembentukan kekuasaan PNI sebagai yang tadi kami katakan, pembentukan kekuasaan PNI adalah timbul dari keyakinan bahwa soal jajahan adalah soal kekuasaan. Selama rakyat Indonesia belum menjadi suatu kekuasaan yang maha sentosa, selama rakyat itu masih saja tercerai-berai dengan tiada kerukunan satu sama lain, selama rakyat itu belum bisa mendorongkan semua kemauannya dengan suatu kekuasaan yang teratur dan tersusun, selama itu maka kaum imperialisme yang mencari untung sendiri itu akan tetaplah memandang kepadanya sebagai seekor kambing yang menurut, dan akan terus mengabaikan segala tuntutan-tuntutannya. Sebab tiap-tiap tuntutan rakyat Indonesia adalah merugikan bagi imperialisme. Tiap-tiap tuntutan rakyat Indonesia tidaklah akan diturutinya kalau kaum imperialisme itu tidak terpaksa menurutinya. Tiap-tiap kemenangan rakyat Indonesia atas kaum imperialisme dan pemerintah adalah buah desakan rakyat itu lakukan. Tiap-tiap kemenangan rakyat Indonesia itu adalah suatu konsensi yang dipaksakan. Sosialis Kramer pada 10 Juni 1925 berkata dalam Twain the Karmer, walaupun diselimuti dengan kata-kata manis, dari sini nyata sekali bahwa kepentingan-kepentingan Belanda, atau lebih benar, kepentingan-kepentingan kapital besar, senantiasa lebih dulu harus dijamin keselamatannya. Kepentingan-kepentingan rakyat Hindia baru diperhatikan dalam tingkat kedua, ketiga, atau keempat. Tuan Ketua, rakyat Hindia tentulah tak urung menarik satu-satunya kesimpulan yang benar, bahwa dari suatu kamar yang disusun seperti sekarang ini, tidak bisa dan tidak usah diharapkan apa-apa, dan bahwa mereka jika hendak mencapai sesuatu harus memperhadapkan kekuasaan dengan kekuasaan. Sebab bukankah seluruh soal matang atau tidak matang untuk ikut memerintah itu terutama adalah soal kekuasaan, memperhadapkan kekuasaan dengan kekuasaan. Max Tegenover Marx, begitulah nasihat Karmer. Meskipun demikian, Karmer bukan Bolshevik, Karmer bukan sosialis kiri, Karmer bukan orang yang mau main bedil-bedilan atau bom-boman, bukan orang yang mau membahayai keamanan umum, bukan orang yang mau menyerang atau merobohkan kekuasaan pemerintah. Karmer adalah sosialis yang kutub, seorang warga yang tulus, anggota partai oposisi SDAP yang tenang itu. Bahwasanya pembentukan kekuasaan suatu partai perlawanan tidaklah selamanya harus pembentukan kekuasaan yang melewati batas hukum. Sebagaimana SDAP dengan jalan pembentukan kekuasaan yang halal itu dari suatu golongan kecil yang dihina-hina dan dimaki-maki bisa menjadi suatu kekuasaan yang ditakuti orang, karena sekarang mempengaruhi orang ratusan ribu. Sebagaimana SDAP itu, dengan pergerakan puluhan ribu rakyat jelata, dengan mendirikan serikat-serikat kaum buruh, dengan mengadakan koperasi-koperasi, dengan mengeluarkan berpuluh-puluh surat kabar, bisa mendesak dan memaksa kepada musuhnya mengadakan konsensi-konsensi yang berharga. Sebagaimana SDAP atau kaum buruh di Eropa Barat dengan pembentukan kekuasaan yang maha hebat tetapi halal itu, maka mencapai kekuasaan politik dan lantas memberhentikan kapitalisme. Maka PNI dengan jalan pembentukan kekuasaan pula ingin menjadi kekuasaan yang ditakuti, yang akhirnya bisa menuntun rakyat Indonesia ke atas kekuasaan politik juga. Kekuasaan politik kemerdekaan yang menurut penglihatan kami adalah syarat yang terpenting untuk memberhentikan imperialisme sama sekali.